ada JR, jadi aku kerja duluan gitu karena takutnya aku nunggunya lama. Karena aku kan harus make up dulu, harus apa namanya ya karena udah ini jadi kayak make upnya lama lah ya. Jadi ya takutnya nggak keburu, jadi ya dia aku suruh dia berangkat dulu. Jadi biar nggak nunggu lama karena ada JR gitu. Iya, jalanin aja lah ya. Yang penting percaya, jalanin, have fun, jadi diri sendiri. Yang penting kita nggak menyakiti siapapun. Gitu aja sih. Iya. Ya, thank you. Ya, thank you. Gimana? Serius ada. Serius. Tadi udah lewat. Udah lewat. Sama. Iya. Oh, ini Ya dia. udah, aku kalau aku ya nggak apa-apa kalau memang bisa silaturahmi dengan baik ya aku sih nggak masalah. Nggak tahu ya, aku sih mungkin nggak tahu kalau memang baik-baik aja ya baik-baik aja sih. Ya, baik-baik aja sih semuanya nggak ada apa-apa sebenarnya. Cuman aku baru ketemu aja kalian di sini kalau misalnya Pertama kali kok? kalau misalnya ketemu ya nggak tahu deh. Jadi ini momen pertama ya lah ya. Hah? Momen pertama ada Koray terus ada Rani juga. Bakal canggung gak sih, Kak? Balik aja bu. Jangan dong, jangan. Canggung lah, ini aku nggak ketemu loh dari kemarin aku pulang nge-DJ dari Jepang. Terus memang hari ini aku nggak bisa lama sih karena aku habis ini langsung ada show perform nge-DJ jadi aku nggak bisa lama, tapi ya mudah-mudahan sih apa sih biasa aja, cuman ya kayak canggung ya nggak tahu gimana, aku nggak tahu apa ya karena memang akunya kontak dia kemarin aku nggak karena dia memang nggak bisa dikontak sama sekali, bukannya aku yang mutusin kontak sih, komunikasi sih, memang nggak dia udah nggak komunikasi. Baru Ketemu sih, tapi kenapa dia kabur ya? Padahal chill aja. serius kabur. Iya, Berarti nggak sapaan ya? Nyapa Nggak sapaan ya? enggak lah ngapain terus. Aduh, nggak bisa bohong. Nggak boleh jujur juga ya. Namanya. Ya, semoga langgeng. Ya udah. Langgengnya gitu Iya, ya. iya. Langgengnya. Langgeng, sok didoakeun. Udah ikhlas berarti. Kode tadi Langgeng. ikhlas. Ya enggak lah, umurnya sama-sama lah. Enggak, maksudnya emang frekuensinya mungkin sama, dimensinya sama, umurnya nggak jauh, jadi mungkin bisa cepat connected gitu kan. Kalau ini kan tua bangka, itu terlalu muda, jadi untuk adjustment relationship adjustmentnya kan agak-agak terbata-bata, tertatih-tatih, walaupun emang nggak ada yang salah, beda proses gitu kan. Jadi emang siapa tahu didoain tulus. Kenapa sih kok ngomong terus kayak apa, muka gue tuh kayak gue nggak bisa peres ya, sumpah tahu kan, gue nggak bisa peres, gue juga pelit muji, tapi juga gue bodo amat dikritik orang juga. Cuma maksud gue ya udah, maksudnya didoain langgeng, supaya demi Tuhan, supaya demi Allah, kayak emang dua-duanya bahagia, ikut seneng juga. Gue bukan tipe oknum netizen yang busuk hati ya, lihat orang happy cemburu, lihat orang bahagia dendam, lihat orang bahagia pengen menjatuhkan, enggak, kayak buruk banget deh kelakuan gua. Tapi yang ada kalau misalnya orang bahagia ya alhamdulillah lah, emang itu udah jodohnya, mau diapain ya enggak. Tapi menurut Makanya itu gua gak cocok akan gak main sih? jelek-jelek apa. Ngeliatnya cocok gak sih? Nyeting neng. Halu deh ya, ngejalanin mereka kenapa gue ditanya ya. Ya dong, mulai ya netizen halu ya. Jadi ya kalau disangka cocok, tain aja yang bersangkutan. Kalau gue ngelihatnya didoain aja yang Iya. baik-baik aja gitu. Nggak kabur, mungkin keserimpet gaungnya oke. aja. Tapi niat mau nyamperin tadi mau apa gitu, mau sapaan Sama. dari Koami Ya, sendiri. lagi diwawancara, terus dia masuk, mungkin dia harus ke belakang, mungkin ke belakang gitu aja. Cari sensasi atau gimmick, cari yang lain. Try everything, kayak udah semua dari main, dari ngedirect, dari belakang panggung, depan panggung, dari bosen, istirahat, baik lagi posisi baik lama-lama, aduh ngapain ya? Terus temen-temen gue pada ngomong dari dulu bahkan, kenapa sih Ming lu gak bikin sendiri clothing line lu sendiri atau baju-baju desain lu sendiri gitu. Terus gue mikir, ya deh kalau ada waktunya, karena alhamdulillah kerjaan masih ada aja kan. Nah sekarang dipikir-pikir, ya udah kenapa enggak, sekarang aja emang waktunya pas aja. Ini emang bakal di-launching secepatnya, dan emang gue terbuka untuk berkolaborasi sama beberapa kolaborator di bidang fashion gitu kan. Yang kebetulan emang S1 gue juga ngambil kria tekstil, jadi emang nyambung, tidak mengada-ngada. Impian dari dulu. Harganya seharga mungkin
harga tas-tas yang dipamerkan para selebriti itu tetap sinis ya. Gak tahu kenapa sih. I love for being sarcastic. Gak bercanda. Pokoknya harganya enggak lah. Yang pasti kalau gue bikin, Bismillah mudah-mudahan. Gue belajar untuk tidak mengkritik orang. Gue belajar untuk tidak nge-bash atau shaming orang, tapi gue mengkritisi ya, dan kalau misalnya emang gue bagus atau enggak karya kita nanti di launching, silakan dikritisi, it's okay. Kritiknya yang membangun, yang memberikan masukan yang membuat kita bakal bikin produk yang lebih bagus itu aja sih ya. Orang yang kayak gue moody ya, nggak moody juga. Gue emang selalu dari dulu sampai sekarang konsisten melakukan apa yang gue suka, yang bisa bermanfaat buat orang, dan mungkin saatnya gue sekarang mengeluarkan ilmu kanuragan di bidang fashionnya gitu kan. Sayang umur nggak tambah muda tapi tambah tua, jadi gue harus cepet-cepet mengaktualisasikan apa yang gue pengen buat. Bro, sehat bro? Kemukan kayaknya sekarang? Berdasarkan surat dari Kejaksaan Tinggi nomor 7707 tanggal 28 September 2019 akan melimpahkan tersangka dan barang bukti terkait dengan kasus penganiayaan, di mana tersangkanya adalah Christian Topo Kuhata alias Chris Hatta. Dengan dikeluarkannya surat dari Kejaksaan Tinggi P21, maka tugas dan tanggung jawab penyidik Polda Metro Jaya akan dialihkan dan diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Jadi untuk perkara ini adalah penganiayaan berat sesuai dengan pasal yang diatur dalam KUHP, pasal 351 KUHP, ya. Itu yang dilakukan dalam berkas perkara penyidikan. Menilai berat ringannya itu bukan daripada kondisi korban, tapi perbuatannya ini, ya, perbuatan tersangka ini, dan itu nanti hakim yang lebih tahu memutuskan nanti dalam proses persidangan. Hukumannya di atas 5 tahun. Chris, gimana Chris? Gimana Chris? Jadi P21 Materi sampai persidangan ya, matengin terus ya. Kasih jalan dulu. Tapi yakin Kondisinya gimana Chris? Tapi perdamaian itu gimana Chris? Kami akan mengajukan nanti ke kejaksaan permohonan penangguhan penahanan, dan kedua perlu juga kami sampaikan bahwa Chris selaku dalam hal ini terlapor dan sekarang tersangka yang akan dilimpahkan ke kejaksaan telah melakukan atau mengirim surat ke beberapa lembaga yang ditujukan kepada Kapolri untuk mohon perlindungan hukum atas dirinya, karena dia merasa sebagai orang yang dilaporkan telah melakukan upaya perdamaian, telah melakukan upaya-upaya terbaik untuk diselesaikan perkara ini, namun pihak kepolisian masih tetap melakukan upaya tahap kedua atau P21 terkait dengan perdamaian. Disinilah yang kita sangat menyesali atas proses lamanya pihak-pihak tertentu untuk melakukan upaya setelah perdamaian. Seyogyanya ini langsung segera melakukan pencabutan. Seyogyanya harus segera melakukan upaya agar perkara ini dinyatakan selesai, karena korban sudah merasa sudah tidak menjadi korban lagi. Korban sudah merasa sudah dipenuhi hak atau keinginannya sesuai dengan kesepakatan atau perdamaian yang telah dituangkan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, baik Anthony maupun Chris dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya. Permohonan perlindungan hukum yang ditujukan kepada Kapolri. Lalu di sini surat ini berisi tentang curahan hati Chris Hatta selama masa tahanan, dan ini sudah kita lakukan tembusan kepada Presiden Republik Indonesia, Ketua Ombudsman, Ketua Komisi 3, dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.
seperti itu, dan ini sudah dicap semuanya. Semoga ada perlindungan hukum dan tegaknya keadilan. Ini adalah bukan upaya sengaja memiliki kehendak untuk memukul orang lain sehingga dia masuk dalam tahanan. Oleh karenanya dia berpikir dan memandang perlu dilakukan upaya melakukan surat menyurat kepada pihak Kapolri maupun yang ditembuskan kepada 3 lembaga negara lainnya. Kewajiban itu adalah tertuang yang bersangkutan berkewajiban melakukan pencabutan atas laporan itu. Makanya bagi kami itu adalah kewajiban dia dan itu adalah hak kami. Kalau tidak ada pencabutan berarti hak kami tidak dijalankan dan kewajiban dia tidak dilaksanakan. Oleh karenanya untuk itu adalah peristiwa hukum yang berbeda. Tentu kami akan mengkaji, mempelajari, menganalisa apakah kami akan mengambil langkah hukum atas ketidakjalannya atau tidak dilaksanakannya kewajiban untuk melakukan pencabutan atas laporan polisi yang membuat klien kami sampai sekarang masih dilakukan penahanan. Secara formal menurut informasi sudah dilakukan. Tetapi secara fakta hari ini perkara ini masih tetap berlangsung. Secara fakta laporan ataupun pengaduan masih terus berproses hingga akhirnya hari ini dinyatakan tahap 2. Seperti itu dia. Naik P21 ya mungkin emang jalannya Kris naik P21 walaupun mungkin kita kemarin ada perdamaian, ada pokoknya tahulah media kenapa kita niat baik perdamaian dan ada juga pokoknya tapi ternyata dia naik P21 ya sudah. Sebagai orang tua kecewa nggak sih? Ya kecewa ya. Kan melaporkan salah satu cowok, jadi dia itu nyebarin konten pornografi foto Dinar ke semua fans Dinar lewat DM Instagram. Terus dia itu kayak melecehkan beberapa cewek, ada pelecehan seksual juga, ada sekitar berapa yang curhat ke Dinar, yang ngedorong Dinar ke Polda itu adalah ada 4 cewek yang dilecehkan seksual. Terus makanya Dinar langsung laporan ke Polda biar nggak ada korban selanjutnya, biar mereka tuh tahu kalau cowok itu tuh melecehkan seksual dan polisi kita laporan. Kenal awalnya cewek-ceweknya nggak kenal. Nah sekarang itu aku kenal sama mereka itu kayak nge-DM-in aku semua cewek, ada sekitar 5 cewek bahwa dia itu dilecehkan pelecehan seksual, kayak dilecehkan sama dia. Terus mereka ngedorong Dinar buat kayak laporan ke polisi kayak gitu. Lapornya itu 1 orang, jadi kita melaporkannya tentang konten pornografi dan penciptaan data seolah-olah itu akunnya Dinar dengan akun Dinar Candy News. Di situ dia menyebarkan percakapan-percakapan dengan Dinar, dia ngambil foto-foto Dinar yang bugil ya, yang curi, yang kurang senonoh, makanya dia kena undang-undang pornografi. Ancamannya itu ada 6 tahun dan ada yang 12 tahun. Dia itu di pasal 27 ayat 1 junto 45 dan pasal 35 junto 51. Lama cuman aku tutupin karena aku pikir udah nggak usah, aku nggak mau kasus sama orang yang rese gitu. Ternyata semakin aku diam, jadi cowok ini sekarang tuh semakin banyak korban. Jadi sekarang dia itu lagi pacaran juga salah satu cewek. Jadi sama cewek itu dia dimodalin gitu. Sekarang mungkin dia juga calon korban. Cuman yang laporan, maksud tuh yang nge-DM aku, yang suruh aku cepet-cepet lapor, ada 4 cewek yang pelecehan seksual terus diambilin uangnya juga kayak gitu, diporotin. Aslinya dari US. Kita bawa ke sini untuk proyeknya Dinar Candy, itu untuk music Dinar Candy kolaborasi. Bikin musik Namun kolaborasi. ternyata bukan seperti yang di planning Dinar Candy, yaitu menjadi kolaborasi, malah menjadi sesuatu yang malah petaka seperti itu. Nah ini bukannya Ini dari US. Dan kita sudah bawa barang buktinya semua bahwa ini sudah kita laporin semua. Buka di sini. Inisialnya SKW. Sebenarnya 2 hari kemarin dia bikin akun palsu, nyebarkan foto-foto aku, cuman sama Instagram sendiri di report karena itu kan kayak pornografi gitu untuk menyebar kemana-mana kayak gitu. Dia itu nggak mungkin sakit hati, terus dia itu kayak nyuri, aku lagi tidur, dia ambilin foto-foto aku lagi tidur, terus ada salah satu foto aku lagi tidur, dia di samping aku kayak foto, jadi seakan-akan aku tidur sama dia padahal nggak sama sekali. Jadi waktu itu aku show, terus dia
ikut ke riders aku. Terus ada kamar itu connecting door. Kalau aku udah capek abis show, aku tidur, terus tiba-tiba nggak tahu dia jam berapa ambil foto-foto itu dan disebarin ke ini ada korban yang pelecehan seksual juga yang Dinar bawa buat saksi. Jadi dia mengaku seolah-olah Dinar ini pacarnya dan menjual nama Dinar kemana-mana ke fans-fansnya Dinar atau temannya Dinar. Dan itu waktu itu kan Dinar bayarin hotelnya, tiket pesawat, terus ada homestay dia, terus sama kartu kredit aku. Kan kartu kredit aku tuh yang tanda tangan gitu sama dia dicuri. Aku tuh waktu itu kan aku pikir oh ya udah hilang, terus aku laporan kartu hilang, ternyata dipakai sama dia. Aku kerugiannya hampir 50 juta lebih lah kalau itu. Memang kurang lebih sekitar 50 juta, tetapi yang paling parah itu kan penyebaran pencemaran nama baiknya Dinar, disebarin kemana-mana foto-foto Dinar yang tidak layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat itu disebar sama dia. Terus dia buat akun Dinar Candy News itu seolah-olah itu milik Dinar, dia sebarin di situ. Jadi fans-fans Dinar kan tentu ngerasa ya ada yang berpikiran negatif terhadap Dinar gitu loh. Jadi Dinar sendiri yang dirugikan. Bangkai Dinar kan pasalnya tadi apa aja nih sana? Dia dilaporkan pasal 27 ayat 1 Junto pasal 45 itu tentang penyebaran konten porno, itu ancamannya 6 tahun. Terus pasal 35 Junto 51 tentang manipulasi data elektronik, ancamannya 12 tahun. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.